Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Mauludina. Saya di sini akan menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme. Definisi plagiarisme. Dalam bahasa Latin, plagiarisme berasal dari plagiar, yang berarti mencuri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan yang berupa pendapat dan sebagainya oleh orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Definisi dari plagiarisme secara umum adalah suatu kegiatan dengan mengutip, menggunakan, mengakui, melakukan parafrase menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan identitas sumber asli dari penelitian tersebut. Tipe plagiarisme. 1. Plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarism, yaitu penulis menggunakan kata-kata penulis lain yang sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber atau plagiarism of source, yaitu penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship, yaitu penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis atas karya orang lain. Yang keempat, plagiarisme diri sendiri atau self-plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Ruang lingkup plagiarisme dirangkum dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan menurut Sulistyo tahun 2011 dalam Istiana tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta yang berupa data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau yang telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Yang ketujuh, menggunakan suatu karya untuk dikumpulkan pada suatu tugas akademik yang sebelumnya telah digunakan pada tugas akademik lain yang terkait dengan suatu mata kuliah. Sedangkan sanksi plagiarisme dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. 1. Teguran. 2. Peringatan tertulis. 3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. 4. Pembatalan nilai. 5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan yang ketujuh, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Parafrase. Definisi parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna dari ide atau gagasan dan tetap menyebutkan sumbernya. Teknik-teknik dalam melakukan parafrase merujuk kepada panduan yang dikembangkan dalam buku Handbook for Students di MIT USA. Setidaknya ada 6 cara atau teknik yang dapat diterapkan dalam membuat parafrase dari kalimat-kalimat yang disampaikan dalam karangan asli, yaitu 1. Menggunakan kata sinonim pada semua kata yang tidak umum digunakan dalam karangan asli. Kata-kata seperti orang, dunia, makanan adalah kata-kata umum yang tidak perlu lagi dicari sinonimnya. Yang kedua, mengubah struktur kalimat. Yang ketiga, mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Yang keempat, mengurangi anak-anak kalimat yang tidak perlu untuk diuraikan atau dimaknakan kembali oleh penulis atau pengutip.
Yang kelima, mengubah bagian-bagian pembicaraan yang diurai oleh penulis asli. Contoh parafrase. 1. Dalam kalimat asli, internet mampu membawa orang berkeliling ke tempat-tempat yang bahkan tidak dapat mereka kunjungi, termasuk laut yang paling dalam dan luar angkasa. Hasil parafrase, melalui internet, semua orang dapat berkeliling kemanapun tanpa terkecuali, termasuk laut dalam dan luar angkasa. Iren, tahun 2019. Contoh kedua, dalam kalimat asli, sebuah kejutan di bidang realita maya atau virtual reality terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Heilig. Dari hasil parafrase, hasil karya Heilig yang dikenal dengan nama Sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Krisnawati, tahun 2000, halaman 55. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.